Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ahmad Rifai sebagai dosen pengampu mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Amankan Islam dan aspek-aspeknya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Hanifah dengan NIM 22031261 dari kelas AK22PB Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah. Baik, langsung saja masuk ke materi pembahasan. Yang pertama itu ada konseptualisasi Islam. Secara bahasa, Islam sendiri diambil dari kata aslama, yang artinya yaitu tunduk, patuh, pasrah, dan berserah diri. Islam juga terbentuk dari kata salima, yang artinya selamat sentosa. Jadi, aslama ini yang menjadikan kunci dari makna Islam, yaitu tunduk, patuh, dan taat. Oke, selanjutnya ada dalil Al-Quran. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada banyak yang menjelaskan tentang Islam ya. Cuman di sini saya akan mengambil salah satu, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi Inna dina indallahil Islam wa maktalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Makna dari ayat ini menegaskan tentang kebenaran Islam, yang inti ajarannya ialah tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menyebutkan di dalam ayat tersebut bahwa agama yang benar dan agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam, yang inti ajarannya adalah tauhid. Setelah kedatangan Islam, banyak orang-orang yang berselisih, terutama para penganut Yahudi dan Nasrani, karena mereka dipenuhi dengan ketidaktahuan, dan mereka dipenuhi dengan rasa kedengkian karena karunia yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Padahal, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, maka sungguh Allah akan sangat cepat perhitungannya terhadap amal-amal hambanya yang telah dilakukannya. Oke, yang selanjutnya ada aspek-aspek ajaran Islam. Aspek-aspek ajaran Islam itu ada 4. Yang pertama ada akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, dan yang terakhir ada muamalah. Aspek ajaran Islam yang pertama yaitu akidah. Akidah sendiri berasal dari kata aqoda, yang artinya simpulan. Akidah secara spesifik ialah iman yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap malaikat, terhadap kitab Allah, terhadap Rasul, terhadap hari akhir, serta terhadap qada dan qadar. Akidah juga merupakan unsur terpenting dalam Islam dan menjadi basis inspirasi perilaku gerakan-gerakan yang dilakukan oleh umat Islam. Akidah juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada akidah rububiyah, akidah uluhiyah, dan yang ketiga ada akidah mulkiyah. Akidah juga bisa disebut dengan tauhid ya. Lalu yang kedua ada akhlak. Akhlak itu ialah budi pekerti, tingkah laku atau tabiat. Akhlak juga didefinisikan sebagai situasi jiwa yang mengajak kepada perbuatan yang dilakukan secara spontan. Dalilnya yaitu wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah
wabil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridin, yang artinya, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi, kamu berpaling mengingkarinya, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Menurut tafsir dari Ibnu Katsir, meski perintah dalam ayat tersebut ditunjukkan kepada Bani Israel, namun isi perintahnya diberlakukan untuk seluruh muslim sebagai pengingat. Dan di dalam ayat tersebut juga mengandung 4 perintah. Yang pertama yaitu perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, yang kedua perintah berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Yang ketiga, perintah berkata dengan perkataan yang baik. Yang keempat, perintah melaksanakan sholat dan membayar zakat. Sebenarnya, dari ayat Al-Quran tersebut tidak mengungkapkan semua akhlak dalam Al-Quran, akan tetapi setidaknya sudah menjadi bukti bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak menuntun butir-butir akhlak untuk kepentingan manusia. Dan selanjutnya, akhlak juga terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada akhlak terpuji yang disebut dengan mahmudah, dan yang kedua ada akhlak tercela yang disebut dengan mazmumah. Lalu aspek ajaran Islam yang ketiga ialah ibadah. Ibadah ialah taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan menaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala sesuatu yang telah diizinkan oleh Allah. Ibadah sendiri memiliki 2 dimensi. Yang pertama ada ibadah umum, yakni melaksanakan segala amalan yang diizinkan oleh Allah, seperti bersedekah, bersolawat, berbuat baik kepada seluruh manusia, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada ibadah khusus. Ibadah khusus ialah ketetapan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan dipraktikkan oleh Nabi, lengkap dengan perincian, sifat, dan cara-cara tertentu. Contohnya seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lainnya. Lalu aspek ajaran Islam yang terakhir, yaitu yang keempat, ada muamalah. Dari segi bahasa, muamalah berasal dari kata amalu yu'milu muamalatan, yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan seperti jual beli, sewa, dan sebagainya. Sedangkan secara terminologis, muamalah berarti bagian hukum amaliyah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara orang yang satu dengan yang lainnya, baik secara individu, dalam keluarga, maupun dalam bermasyarakat. Lalu dilihat dari segi bagian-bagiannya, ruang lingkup syariah dalam bidang muamalah menurut Abdul Wahab Khalaf meliputi yang pertama ada ahkam al-ahwal al-syakiyah, yaitu hukum keluarga. Hukum keluarga yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami, istri, dan anak. Ini dimaksudkan untuk memelihara dan membangun keluarga sebagai unit kecil. Lalu yang kedua ada al-ahkam al-maliyah yang disebut dengan hukum perdata, yaitu hukum tentang perbuatan usaha perorangan seperti jual beli, pegadaian, persyarikatan, utang piutang, perjanjian, dan lain-lainnya. Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur orang dalam kaitannya dengan kekayaan dan pemeliharaan hak-haknya. Lalu yang ketiga yaitu al-ahkam al-jinayah atau hukum pidana, yaitu hukum yang berkaitan dengan tindak kejahatan dan sanksi-sanksinya. Adanya hukum ini untuk memelihara ketentraman hidup manusia dan harta kekayaannya, kehormatannya, dan hak-haknya, serta membatasi hubungan antara pelaku tindak kejahatan dengan korban dan masyarakat. Lalu yang keempat, al-ahkam al-dusturiyah
atau hukum perundang-undangan, yaitu hukum yang berhubungan dengan perundang-undangan untuk membatasi hubungan hakim dengan terhukum serta menetapkan hak-hak perorangan dan kelompok. Yang kelima, al-ahkam al-dualiyah atau hukum kenegaraan, yaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan kelompok masyarakat di dalam negara dan antar negara. Maksudnya diadakan hukum ini adalah membatasi hubungan antara negara dalam masa damai dan masa perang, serta membatasi hubungan antar umat Islam dengan yang lainnya di dalam negara. Lalu poin yang keenam adalah al-ahkam al-murafa'at atau hukum acara, yaitu hukum yang berhubungan dengan peradilan, persaksian, dan sumpah. Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur proses peradilan guna merealisasikan keadilan antar manusia. Dan yang terakhir ada al-ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah atau hukum ekonomi dan keuangan, yaitu hukum yang berhubungan dengan hak fakir miskin di dalam harta orang kaya, mengatur sumber-sumber pendapatan, dan masalah pembelanjaan negara. Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan ekonomi antar orang kaya dengan orang fakir miskin dan antara hak-hak keuangan negara dengan hak-hak perseorangan. Mungkin hanya itulah yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Rifai sebagai dosen pengampu mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.